Oke, Om Swastiastu. Sebelumnya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan sebelumnya, Bintang Ninyoman Ayu Putri Nadi, bisa dipanggil Ibu Putri. Di sini saya akan memandu acara pada hari ini. Nah, pada hari Jumat, 16 Oktober 2020. Nah, pada hari ini akan diadakan sosialisasi rumah belajar oleh narasumber kita, Bapak IGD Yokta Pradana SPD. Nah, nanti selama beberapa menit ke depan, Bapak Yokta akan menyampaikan materinya. Nah, sebelum Bapak Yokta mulai menyampaikan materi, saya ucapkan semoga semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir dalam keadaan sehat, dan nanti ketika Bapak Yokta menyampaikan materinya bisa menonaktifkan mikrofonnya agar nanti pada saat penyampaian materi dapat terdengar dengan jelas. Nah, sebelum Bapak Yokta menyampaikan materinya, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ketua MGMP Fisika Kabupaten Tabanan, Bapak Imade Swanyana, untuk menyampaikan sambutan. Nah, kepada Bapak Imade Swanyana SPD, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Ibu Putri atas kesempatannya. Jadi sebelum dia menyampaikan sepatah kata dalam kegiatan daring kali ini, perkenankan pertama saya mengaturkan Pangastukan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang perlu pertama yang sampaikan ini ucapan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada narasumber kita, Pak Gede Yokta, yang telah berkenan dalam kegiatan pagi ini untuk menularkan ilmunya kepada kita sekalian anggota MGMP. Nah, sebelum ke materi berkaitan dengan kegiatan pembatik kali ini, yang perlu menyampaikan pertama-tama masalah kita di organisasi. Kelihatannya pertama pertemuan formal ya yang bersifat pertemuan tatap muka yang konvensional, rapat tatap muka itu sudah tidak mungkin di tengah kondisi pandemi sekarang ini kita lakukan. Syukurlah di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini ada teknologi yang membantu kita. Meskipun secara fisik kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa berkomunikasi secara langsung melihat wajah-wajah teman-teman. Jadi satu sisi kita mensyukuri adanya teknologi yang membantu kita seperti ini. Nah, teman-teman barangkali banyak yang bertanya-tanya seperti tadi salah satu rekan kita, kenapa kok informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada baik di tingkat provinsi dan di tingkat nasional tidak nyambung informasinya gitu. Ini salah satunya disebabkan oleh faktor kondisi organisasi kita di MGMP. Pertemuan terakhir kami kemarin pada Pak Kabid ya, bidang Pak Kamojaya bidang TI dan sumber daya ya Pak Deo ya. BPTD Teknik kan ya? BPTD Badan Pengembangan Teknologi Pendidikan. BPTD Badan Pengembangan Teknologi Pendidikan. Jadi pada pertemuan itu kami semua pengurus-pengurus MGMP Kabupaten Kodia se-Bali yang kemudian dimotori oleh Ketua MGMP Fisika Provinsi Bali ya Pak Murah, itu mempertanyakan keberadaan kita di MGMP Kabupaten. Begitu hilangnya lembaga yang ada di kabupaten yang dulu namanya UPDD Distikbora Provinsi Bali yang di kabupaten masih ada. Nah, dengan hilangnya begitu seolah-olah kita di organisasi MGMP untuk SMA itu untuk semua mata pelajaran seolah-olah kehilangan induk semua gitu. Jadi kemana kita
kalau ada permasalahan kemana kita harus menyampaikannya gitu. Nah itu sementara karena belum ada secara substansif aturan yang mengatur tentang keberadaan MGP di kabupaten, maka kesimpulannya kemarin petunjuk ketua provinsi, MGP yang ada di kabupaten itu seolah-olah hanya sebagai pelaksana teknis, meskipun Pak Lurah kemarin menekankan juga kepada kami sekalian jangan sampai membubarkan diri gitu. Tetap saja dulu berjalan sampai adanya nanti aturan payung hukum yang mengatur tentang organisasi MGP gitu. Jadi mohon maaf dalam kesempatan ini untuk teman-teman semua di MGP Kabupaten Tabanan, okay. Jadi informasi yang sifatnya teknis seperti pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kami seolah-olah ada overlapping kewenangan gitu. Kalau kemarin seperti P4TK, kalau ada kegiatan di P4TK, suratnya pasti ke MGP, tidak ke Dinas Pendidikan gitu, apalagi ke kepala sekolah gitu. Jadi MGP yang memiliki kewenangan penuh, MGP Kabupaten menunjuk siapa-siapa yang harus mewakili MGP jika ada kegiatan gitu. Jadi kepala sekolah atau kepala UPTD kemarin hanya memberikan legalitas formal saja berupa surat tugas gitu saja. Nah sekarang dengan adanya kondisi perubahan seperti yang dia sampaikan tadi, jadi itu kepala dinas provinsi langsung yang menugaskan ke kepala sekolah masing-masing siapa-siapa orang yang ditunjuk. Jadi seolah-olah kita di MGP kabupaten tidak punya peran lagi gitu. Nah mudah-mudahan ke depan ini kondisi seperti sekarang ini segera bisa teratasi sehingga kesenjangan informasi itu tidak lagi mengganjal kita gitu. Nah itu mohon dimaklumi itu di tengah kondisi pandemi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ada kondisi perubahan seperti yang dia sampaikan tadi. Nah ini mohon pemahaman dari teman-teman anggota MGP, mudah-mudahan tidak mengecilkan hati teman-teman, tapi yang yakin Bapak dan Ibu semuanya punya konsekuensi dalam menjalankan tugas, apapun kondisinya pasti akan dilaksanakan. Nah, ini kan yang pertama berkaitan dengan masalah organisasi kita di MGP. Kemudian berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gede sekarang ini, sekali lagi Dian berterima kasih banyak sebesar-besarnya nih Pak Gede telah mau menularkan ilmunya kepada kita sekalian. Padahal di benak Dian sendiri, biar adalah kegiatan dengan kondisi virtual seperti sekarang ini dengan pandemi, apa yang kita kira-kira bisa lakukan. Nah kebetulan Pak Gede menawarkan ide, jadi Pak Gayung bersambut seperti peribahasa, kesempatan yang baik ini nanti mohon teman-teman gunakan. Kita terus terang saja, Pak Gede ini tenaga muda yang sangat potensial sekali. Kemarin sudah yang sampaikan di hadapan pertemuan ketika di SMA Kediri di Bakta, Pak Gede tahun 2018 ya Pak Gede mewakili Provinsi Bali untuk kegiatan OSNG ya, Olimpiade Sains Guru Nasional, dan Pak Gede peringkat 1 ya Pak Gede ya, peringkat 1 tingkat nasional gitu, jadi punya potensi sekali gitu. Nah, kemudian untuk sekarang ini sebagai duta pembatik di tingkat sudah di level 4 ini, tahapannya sudah di level 4 gitu. Nanti yang yakin ke depannya ketika level-level itu sudah dilewati, Pak Gede akan menjadi dalam tanda kutip seperti pembimbing atau tutorial untuk kegiatan, bukan hanya yang kira di lokal di Bali saja, mungkin untuk wilayah tempat yang lain sebagai duta pembatik. Nah mohon maaf saja, bahkan kita barangkali masih mendengar asing istilah pembatik gitu, kok pembatik asosiasinya ke kegiatan membatik gitu. Ya, pembatik pembelajaran berbasis TIK di tengah derasnya urusan teknologi informasi, maka mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi ini untuk membantu. Sekali lagi teknologi adalah alat bantu, bukan cuma sekarang ini alat bantu itu menjadi yang utama gitu, karena di tengah pandemi ini kalau pembelajaran konvensional kan hanya alat bantu saja teknologi ini, di samping alat bantu yang lain seperti hanya bahan-bahan praktik atau alat praktik yang lainnya. Nah
Bapak dan Ibu tidak bermaksud menggurui gitu. Ketika kita masih menjadi mahasiswa di lembaga pendidikan, kita sudah wanti-wanti ditekankan guru adalah orang yang terdepan dalam segala hal, baik dalam agen ilmu, agen teknologi, agen budaya, agen pembaruan. Gitu. Jangan sampai guru sebagai agen teknologi dalam hal ini adalah transformasi teknologi dari dunia industri, dari masyarakat ke lembaga pendidikan. Jangan sampai kita gaptek tentang teknologi itu. Nah, salah satunya adalah menggunakan media teknologi informasi ini ke tengah-tengah anak didik atau siswa kita sekalian untuk bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Sekali lagi, nanti bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti, mohon bagi teman-teman yang di sekolahnya belum bisa bergabung sampai saat ini, nanti diketok pularkan ilmu yang diperoleh dari Pak Gede Yokta. Jadi paling tidak lah dulu mengenal pertama dari istilah itu, syukur-syukur nanti bisa kita terapkan, mengaplikasikan ilmu itu dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, itu barangkali yang bisa sampaikan dalam pertemuan awal ini. Selanjutnya waktu semestinya nanti kami berikan kepada Pak Gede untuk menyampaikan materi. Dan mohon nanti Pak Gede pengertiannya, setiap sesi itu diberikan kesempatan teman-teman jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau belum dipahami, silakan diberikan kesempatan untuk berkomunikasi atau bertanya. Kemudian hal-hal berkaitan dengan aplikasi media yang barangkali bisa digunakan atau untuk diaplikasikan, biar di-share di grup, atau kalau tidak muat mungkin menggunakan fasilitas WA, nanti bisa di YouTube-nya di-share sehingga teman-teman bisa mengambil dari sana. Dan tidak intinya juga, walaupun acara nanti berakhir, barangkali ada hal-hal yang dicobakan oleh teman-teman ketika di rumah, barangkali ada kesulitan, jangan segan-segan untuk berkomunikasi, dan yang minta Pak Gede yang sangat ini nanti melayani teman-teman jika mengalami kesulitan ketika mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Ya Pak Gede, itu barangkali sebagai pengantar dari Tiang. Silakan melanjutkan acara ini. Yang masih bantu para masyarakat. Oke, selanjutnya silakan Pak Gede melanjutkan. Baik, terima kasih pada Pak Made Sonyane atas sambutannya. Nah, selamat bergabung untuk rekan-rekan yang baru bergabung. Saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya bisa dipanggil Ibu Putri dari SMA Negeri 1 Bukuan. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja memulai penyampaian materi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gede Yokta untuk menyampaikan materinya. Nanti ketika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa Bapak Ibu catat dulu. Nanti saat sesi diskusi bisa kita bahas bersama-sama bersama Bapak Gede Yokta. Nah, kepada Oke, baik. Terima kasih Ibu Putri. Sebelum dia mulai menyampaikan beberapa kata-kata, izinkan Tiang memanjatkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Made Suwarnyane selaku Ketua MGMP Fisika Kabupaten Tabanan. Kemudian Bapak Ibu Guru anggota MGMP Fisika Kabupaten Tabanan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Mungkin kalau boleh sedikit cerita sebelum dia mulai ke pemaparan sedikit. Nah, kegiatan berbagi yang Tiang lakukan pada kesempatan kali ini itu adalah lanjutan dari diklat pembatik yang ikuti.
Jadi seperti yang sudah dikatakan Bapak Made tadi, bahwa pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Dan kegiatan ini sudah dilaksanakan dari tahun 2017. Jadi sekarang sudah tahun keempat, tahun 2020. Nah, yang kebetulan baru pertama kali juga ikut Bapak Ibu di bulan April kemarin ada kegiatan pembatik. Nah, jadi pembatik ini ada 4 level. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, di level 1 ini ada yang namanya literasi TIK, jadi hanya kita membaca tentang TIK. Kemudian di level 2 itu ada namanya penerapan, bagaimana kita menerapkan TIK dalam pembelajaran, dibuatkan vlog kemarin tugasnya. Di level yang ketiga, kemudian setelah di level 3 dicari 30 peserta terbaik, kemudian dipilih maju lanjut ke level 4. Nah, jadi di level 4 ini ada 30 orang peserta yang ada di level 4. Bapak Ibu, sebenarnya jika ada beberapa tugas di level 4, yaitu mensosialisasikan mengenai rumah belajar. Jadi sebenarnya goalnya Niki adalah duta rumah belajar. Tapi seperti Pak Made bilang tadi, dia mungkin tidak muluk-muluk, mungkin tidak akan sampai berambisi untuk menjadi duta rumah belajar, tapi dia lebih ke peningkatan mungkin kemampuan dalam mengakomodasi pembelajaran berbasis TIK. Jadi Tiang rasakan sekali Bapak Ibu, niki kegiatan sangat bermanfaat sekali. Kalau Tiang boleh sarankan, tahun depan jika ada Bapak Ibu boleh ikut. Jadi yang ikut tidak hanya yang muda-muda saja, tapi Bapak Ibu guru senior juga banyak yang ikut. Nah, seperti yang kegiatan kemarin terakhir, itu juga ada kegiatan pembatik lokal Bali. Nah, Bapak Made Suwardiana juga ikut beliau. Nah, niki juga bagian dari kegiatan pembatik sebenarnya, tapi yang ada di lokal Bali. Nah, kebetulan kemarin yang diajarkan di sana membuat video. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kalau memang tertarik nanti ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan batik, salah satunya membuat video, kemudian membuat multimedia interaktif, membuat game, dan berbagai macam memang yang ingin tentang pembelajaran berbasis TIK. Nah, kadang-kadang ini memang membuat siswa lebih tertarik dalam belajar. Nah, untuk membuat sedikit perbedaan, jadi kalau kemarin mungkin sudah banyak yang ikut tentang video pembelajaran. Di sini Tiang coba nanti mengenalkan mengenai multimedia interaktif. Nama aplikasinya niki adalah SAC, Smart Apps Creator. Jadi dari aplikasi niki kita bisa membuat aplikasi Android yang bisa diinstal di HP. Selain bisa diinstal di HP, niki aplikasinya juga bisa kita buka melalui laptop. Jadi tidak hanya di HP, tapi juga bisa di laptop. Nah, kenapa Tiang memilih aplikasi Niki? Karena memang cukup sederhana Bapak Ibu. Jadi caranya Niki purchase seperti kita masukkan gambar, video seperti di PowerPoint. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu sudah sempat ada yang coba di rumah, karena Tiang sudah share kemarin asetnya, termasuk aplikasi, kemudian termasuk gambar-gambar yang diperlukan di sana, Tiang sudah share. Kalau memang Bapak Ibu belum sempat mendownload, nanti silakan bisa di-download di sana. Yang masih share linknya ada di grup MGP, nanti bisa dibaca-baca. Termasuk juga tutorial lengkap Ampunenter di sana. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah sempat mencoba, dia yakin pasti bisa, karena caranya sangat sederhana sekali, persis seperti PowerPoint. Nah, jadi memang konten pembelajaran yang bisa kita buat itu beraneka ragam Bapak Ibu. Ada video, ada multimedia, ada game, segala macam yang memang nanti bisa kita kembangkan bersama-sama. Nah, untuk kesempatan kali ini Tiang punya 2 agenda. Yang pertama adalah tentang sosialisasi rumah belajar sebagai agenda utamanya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembuatan konten multimedia interaktif menggunakan SAC. Jadi kalau tadi Pak Made bilang yang ada tutor sebenarnya bukan Bapak Ibu yang hanya di sini sifatnya berbagi kepada Bapak Ibu, tidak ada maksud menggurui. Bahkan yang
secara pribadi minta tolong pada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan Niki, karena Niki memang kepentingan dia untuk tugas di pembatik level 4, berbagi minimal 3 kali, sekali Niki pesertanya minimal 20 orang guru. Jadi kegiatannya sudah dia lakukan di SMA Marge sekali, kemudian di SMA Stoa Denpasar lagi sekali, dan Niki yang ketiga yang minta tolong ke teman-teman NGP Fisika Kabupaten Tabanan yang terakhir. Mungkin 3 kalinya sudah cukup yang. Baik, ini Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, ya tidak minta waktu Bapak Ibu terlalu lama, dia akan langsung coba ke pemaparan materi. Bapak Ibu yang jadi share screen. Nah, Niki, Bapak Ibu, Sampun api sudah terlihat screen-nya? Sudah nih? Sudah, sudah. Oke, suksema. Jadi, rumah belajar Niki adalah sebuah portal dari Kemdikbud, Bapak Ibu, yang bisa kita akses dari alamatnya. Niki adalah belajar.kemdikbud.id. Jadi Niki portalnya sudah dikembangkan dari tahun 2017. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat, tahun 2018 sepertinya kita pernah disuruh membuat kelas maya jejak Bali seperti itu. Ketika masih ingat, bukan kelasnya sempat jalan beberapa saat, tetapi setelah itu keberlanjutannya memang tidak begitu. Jadi yang diklanjuti adalah mengenai kegiatan rumah belajar Niki, yaitu belajar kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa akses, silakan. Nah, apa saja yang ada di portal Niki? Jika ada beberapa fitur utama. Nah, ada fitur utamanya Niki adalah kelas maya, Niki seperti Google Classroom. Kemudian ada sumber belajar. Kemudian ada bank soal, soal-soal di sana, dan juga ada laboratorium maya. Di sini kita bisa melakukan praktikum secara online. Ini adalah fitur utamanya. Jadi ada 4 Bapak Ibu, kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Di samping fitur utama, di sini juga ada fitur pendukung. Nanti banyak sekali fitur pendukungnya. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, kemudian ada karya bahasa dan sastra. Ini memang yang suka-suka menulis. Kemudian ada PKB dan ada Edukim. Nah, PKB Niki maksudnya ke pembatik arahnya. Jadi dengan mengikuti kegiatan membatik, di setiap level kita akan mendapatkan sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu ikut 4 level, jadi kita sudah akan mendapatkan 4 sertifikat yang bisa digunakan untuk naik pangkat. Nah, seperti itu maksudnya. Halo. Nah, ini ada beberapa fitur dari rumah belajar yang Bapak Ibu bisa coba nanti saja. Nah, yang ingin yang sampaikan di sini adalah Pak, inovasi yang bawa pembelajaran mau kapan Pak? Berbasis rumah belajar. Nah, di tengah era pandemi Halo? Niki, apakah kita bisa melaksanakan hari pembelajaran ini yang berbasis saintifik? Nah, bisa. Bapaknya di mana? Rumah belajar. Nah, seperti yang Bapak Ibu sampun ketahui sama Pak ya, mau trekking jam berapa Pak? Yang di atas 5 langkah. Yang pertama itu adalah mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi. Kami sih bisa saja jam berapa saja bisa Pak. Nah, untuk pembayarannya itu 25.000 per orang untuk 1 jamnya. Biasanya trekkingnya sawah itu sekitar 3 jaman Pak. Kita bisa mengambil video pembelajaran, itu bisa kita ambil dari fitur sumber belajar. Air terjun? Tinggal klik fitur sumber belajarnya. Nah, bisa diklik di Oh iya, ada sungai tapi air terjunnya tidak ada Pak. Kalau air terjunnya itu biasanya kami naik motor atau naik mobil tur ke kawasan air terjun gitu. Jadi untuk bisa masuk ke konten sumber belajar ini, ya trekkingnya nanti mulai jalan dari hotel, terus nyebrang lewat sungai, nanti ke daerah persawahan, muter kembali lagi ke hotel. Jadi ada validasi isinya, dilihat juga gimana isinya, kemudian dilihat juga dari segi media. Gimana? Jadi kalau memang keduanya sudah aksesi, iya, satu orang itu 25.000 untuk 1 jamnya.
Nah, niki kebetulan Nah, biasanya trackingnya itu sekitar 3 jaman. Ini adalah tugas Ya. yang selesaikan ketika mengikuti kegiatan praktik di level 3. Oh ya. Nah, ini view-nya Ya, sudah terima mencapai kasih. 3.963, jadi sudah dimanfaatkan di seluruh Indonesia. Nah, jadi salah satu langkah yang bisa Bapak Ibu terapkan pada langkah mengamati itu adalah menunjukkan video pembelajaran, bisa diambil dari fitur sumber belajar ini. Nanti yang coba contohkan videonya sendiri, misalkan gaya apung, nanti yang klik, nah ini tinggal ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton videonya atau diberikan ke siswa linknya lewat Google Classroom bisa, kemudian lewat yang lain juga bisa. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang menggunakan model, bisa di-share di sana juga. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa lihat video dia ini, kalau diambilkan di sini memang agak loading dia. Nanti bisa di-download juga nih Bapak Ibu. Nah, di sini dia mencoba membuat animasi eksperimen hukum Archimedes. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bisa tonton ini, nanti di sini ada percobaan yang dia buat seperti animasi. Jadi bagaimana pengaruh mengenai massa jenis terhadap gaya apung, kemudian bagaimana pengaruh volume benda yang duduk pada gaya apung. Jadi dari sini siswa bisa menentukan faktor-faktor apa saja yang kiranya berpengaruh pada gaya apung. Dan itu pada tahap mengamati bisa kita berikan video pembelajaran. Kemudian pada tahap kedua, pada tahap penanya, nah di sana kan pasti jelas Bapak Ibu, siswa disuruh membuat pertanyaan tentang video yang sudah kita berikan. Kemudian ketika tahap mengumpulkan informasi, nah di sana siswa bisa melakukan eksperimen atau melakukan percobaan. Nah untuk percobaannya sendiri Bapak Ibu, nah itu bisa kita lakukan menggunakan portal namanya Lab Maya, jadi laboratorium Maya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini laboratorium Mayanya, nanti yang sudah buka juga, kita klik saja laboratorium Maya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan praktikum secara online. Misalkan kita ingin memilih tentang salah satu materi dalam fisika, misalkan kita pilih yang tadi sesuai dengan video hukum Archimedes misalnya. Nah, tinggal diklik Bapak Ibu nanti video hukum Archimedes, kemudian klik lakukan percobaan sekarang. Nah, jadi di sini sudah ada animasi mengenai hukum Archimedes. Jadi ada gaya angkatnya berapa, beratnya berapa, volumenya berapa. Nah, tentu saja untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada gaya apung, di sini kita harus mengubah beberapa variabel dan membuat beberapa variabel yang lain bersifat konstan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengubah massa jenisnya. Jadi misalkan kita buat dulu air kita lihat air massa jenisnya adalah Permisi Pak Gede, berapa Pak? boleh potong sebentar. Oke, silakan Pak Yan. Tadi yang kebetulan ada gini dengan papan kelas sekolah. Ini jadi saya ketinggalan. Kita di rumah belajar gitu memanfaatkan sesuatu yang sudah ada di rumah belajar. Benar Pak Yan. Rumah belajar, tinggal klik aja rumah belajar muncul nanti. Gini. rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Tidak muncul nanti dia. Pak Yan tinggal masuk dulu ke rumah belajarnya, nanti di sana ada beberapa fitur, kemudian diklik Lab Maya gitu. Atau coba yang ulangi. Oh, boleh diulang kalau gitu. Ini silakan, ini apa Pak? Yang belajar, kemudian .kemdikbud.go.id. Nanti tinggal diklik. Nah di sini Bapak Ibu enter beberapa fitur. Di antaranya adalah kelas Maya, kemudian ada sumber belajar, kemudian ada bank soal, ada Lab Maya. Nah yang tadi yang klik ini di bagian Lab Maya. Oh, Lab Maya. Ya. Di bagian Lab Maya diklik. Kemudian ini Bapak Ibu bisa pilih materinya. Nah ini kebetulan tadi yang tampilkan video gaya Archimedes, mungkin coba kita lihat eksperimen tentang hukum Archimedes. Nah ini silakan, ada banyak, ada di Lab Maya Bapak Ibu tidak hanya ada fisika mantan, ada dari matematika, fisika, biologi, sama kimia. Jadi aku lengkap di sana MIPA.
Bisa diklik niki hukum Archimedes. Nah, jadi tampilannya nanti seperti yang tadi. Ya. Kemudian lakukan percobaan. Oke. Izin Pak Yangit yang lanjut umur Terima kasih. Oke. Mungkin yang coba ingin melakukan eksperimen, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada besarnya gaya apung. Jadi mungkin kita lihat bersama-sama, misalkan niki fluidanya adalah air. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian kita lihat gaya angkatnya adalah 25.970. Nah, ketika kita rubah niki pakai minyak misalnya yang massa jenisnya hanya 900, nah ternyata gaya apungnya berkurang. Nah, jadi gaya apungnya semakin kecil. Nah, kemudian ketika kita pakai yang madu yang massa jenisnya lebih besar, ternyata gaya apungnya meningkat. Ya, jadi ternyata massa jenis itu berpengaruh pada besarnya gaya apung, yang mana semakin besar massa jenisnya, semakin besar pula gaya apungnya. Nah, di samping pengaruh massa jenis, nah kita juga bisa menunjukkan pengaruh volume benda yang tercelup. Misalkan niki yang dilihat di sebelah kanan, ketika volume benda tercelupnya adalah 2,65, ternyata gaya apungnya 25970. Nah, sekarang coba kita tingkatkan volume benda yang tercelup menjadi 3,18. Nah, ternyata gaya Archimedes juga bertambah, Bapak Ibu. Yang coba tambah volume benda yang tercelup kembali menjadi 3,7. Nah, ternyata gaya Archimedesnya terus bertambah. Jadi dari sini siswa bisa melihat bahwa ternyata gaya apung selain dipengaruhi oleh massa jenis fluida seperti tadi air, ada madu, ada minyak, juga dipengaruhi oleh volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Nah, dari sana siswa bisa menyimpulkan atau melakukan elaborasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gaya angkat atau gaya apung. Nah, setelah langkah elaborasi pasti mengkomunikasikan. Jadi siswa akan mengkomunikasikan mengenai temuannya dari hasil eksperimen secara online. Ini ke Bapak Ibu secara singkat yang coba sampaikan mengenai pembelajaran saintifik berbasis rumah belajar. Jadi memang goalnya niki tugas yang sebenarnya mensosialisasikan mengenai rumah belajar. Jadi niki yang pakai sebagai agenda utama. Jadi hanya pemaparan singkat. Nanti silakan Bapak Ibu bisa elaborasi balik. Di sana tinggal masuk aja ke situsnya. Yang yakin Bapak Ibu pasti bisa melihat-lihat itu napi saja ada di situs portal rumah belajar. Jadi biar tidak, sebenarnya kan ini agendanya dua, rumah belajar umum, kemudian baru pembuatan multimedia. Jadi biar tidak kepang ide nanti coba yang buka dulu, mungkin untuk 1-2 pertanyaan mengenai rumah belajar, baru nanti kita akan lanjutkan ke SAC, pembuatan multimedia. Silakan Pak Ade, biar lebih enak, biar nanti terhubung teman-teman juga. Terima kasih Pak Gede, ini sudah dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih sekali, ini sebenarnya jujur saja apa yang disampaikan Pak Gede tadi, khususnya sosialisasi rumah belajar gitu. Saya secara pribadi baru pertama kali ini setelah Pak Gede mensosialisasikan portal rumah belajar, padahal kami itu dari dulu betul ya di era tahun 2017 itu ada informasi tentang rumah belajar buat kelas maya, dikasihkan link tertentu, tapi pada saat itu gitu karena situasinya tidak seperti ini, jadi informasi seperti itu tuh menjadi nomor sekian lah, jadi perhatian. Mungkin karena kebiasaan, mohon maaf saja, kami adalah generasi tahun 90-an gitu ya, katakanlah menomorduakan penggunaan teknologi dalam inovasi pembelajaran gitu. Kami sebenarnya sudah dari dulu mencari-cari, cuma tidak tahu portalnya itu, dan kami tidak tahu isi rumah belajar itu seperti apa. Kami hanya berpikir rumah belajar untuk membuat kelas maya itu image-nya ya sama seperti Google Classroom. Jadi sekarang baru tahu bahwa ada praktikum maya yang bisa digunakan. Nah, kalau praktikum maya ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada
ada dulu namanya media pembelajaran yang dalam tanda kutip saat itu lumayan fantastis harganya, itu Pesona Edu yang memfasilitasi itu setiap sekolah satu paket itu di era tahun 2010 itu kurang lebih harganya sampai 15 jutaan gitu. Jadi ada sekolah yang mampu membeli, yang tidak, persis seperti itu kondisinya gitu. Cuma itu berbayar dan masa tenggat waktunya juga singkat gitu. Jadi setahun sekali harus diupdate lagi, ada kunci berupa flash disk untuk memperbaharui itu gitu, tanpa memperpanjang itu. Jadi media tidak bisa digunakan lagi, itu medianya ada berupa CD, ya ada berupa flash disk lagi gitu. Nah sekarang di tengah gerusan kemajuan teknologi itu, biasanya Pesona itu sudah ketinggalan zaman dan kita nggak bisa upgrade gitu. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Gede, mudah-mudahan nanti portal itu memang bisa kita buka gitu. Cuma kendalanya barangkali seperti saya secara pribadi kondisi geografis tempat tinggal itu agak blank spot sedikit, sehingga kalau menyajikan ini barangkali ada kendala-kendala dalam hal loadingnya, nanti mungkin agak terputus-putus, tapi mudah-mudahan itu bukan jadi kendala. Tapi paling tidak di tengah kondisi sekarang ini dengan melihat walaupun praktikum banyak gitu, anak-anak tidak hanya menghayal. Mohon maaf mungkin teman-teman di tempat-tempat lain memiliki inovasi dan metode tertentu untuk memberikan pembelajaran, tapi yang kasihan di lingkungan saya sendiri, anak-anak itu kasihan kondisi belajar daringnya begini, hanya dijejali untuk menjawab soal saja sehingga mereka betul-betul jenuh. Jadi dengan terobosan adanya Lab Maya ini, khususnya kita di fisika, mudah-mudahan meningkatkan motivasi anak-anak, tidak hanya sekadar menjawab soal saja, mereka betul-betul melihat hal-hal yang real dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak ini Pak Gede informasinya. Mungkin teman lain ada yang menambahkan, silakan. Ibu Putri mungkin masih di room, Bu Putri. Halo Pak Gede, bisa dengar? Pak Gede. Halo, nggih Pak Pangah. Nggih Pak Pangah. Agak kecil suaranya Pangah. Sedikit saja menanyakan Pak Gede. Nggih. Tentang alamat portalnya nih, yang portalnya rumah belajar.kemdikbud.go.id itu portalnya Pak Gede. Oh, kentan. Nggih, makin. Alamat portalnya niku adalah belajar, atau makin coba yang share screen boleh nggih. Alamat portalnya niku belajar.kemdikbud.go.id. Ada rumahnya. Kan rumahnya, ya. Itu rumahnya. Berarti rumahnya dilanggan gitu. Ini coba kita tampilkan. belajar.kemdikbud.go.id gitu. Inti aja alamatnya. Sebab waktu ini kan dia dapat juga portalnya ada kita rumahnya itu waktu gede. Betul. Oke, apa itu yang maksudkan? Atau coba yang tulis di chat nih. Yang tulis di chat belajar.kemdikbud.go.id gitu. Yang kirim ke chat nih. Nah, nanti di sana Bapak Ibu bisa, kita ada banyak fitur di sana Bapak Ibu. Silakan nanti ada fitur Lab Maya, kelas Maya, kemudian sumber belajar, banyak malah edu game juga banyak. Ya. Paling sedikit lagi Pak Gede. Oke, silakan Pak Tun. Tadi ini seperti yang disampaikan Pak Made tadi, memang betul kita belum pernah sama sekali masuk ke link ini. Yang sampaikan kalau di sekolah kita kan menggunakan Kuiper, sana juga sudah banyak membantu memfasilitasi kita sebagai guru. Nah, setelah ditampilkan tadi belajar ini, rumah belajar ini saya kira bagus. Nah, kemudian nanti ada program membuat multimedia begitu, apa di rumah belajar sudah tidak disiapkan semuanya itu, tidak lengkap gitu karena kita belum pernah buka. Oh, gitu. Terima kasih. Yes, siap. Jadi di portal ini multimedia juga sudah ada, apa sebenarnya multimedia sudah ada, video sudah ada. Nah, ini memang penyumbang kontennya itu kan dari guru-guru seluruh Indonesia.
Oh gitu ya. Tapi jika tapi jika Bapak Ibu juga bisa membuat, nah Bapak Ibu juga bisa menyumbang konten ke rumah belajar gitu. Jadi konten yang Bapak Ibu buat bisa juga dimanfaatkan selain oleh siswa kita sendiri di sekolah, juga bisa kita manfaatkan oleh siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kan lebih kebermanfaatannya lebih banyak mungkin seperti ini. Kalau konten multimedia sendiri sudah tersedia di rumah belajar. Di semua sub sudah ada kira-kiranya. Jadi itu masih permasalahannya Pak. Belum jadi semua tidak tadi semua. yang tercover kan, dan untuk video juga dan untuk multimedia juga belum semua KD yang tercover karena memang keterbatasan penyumbang kontennya kan juga guru-guru. Tapi kalau kita memang melihat ternyata konten, misalkan konten gaya apung belum ada, ya bisa kita buatkan. Jadi kan bisa membantu juga untuk teman-teman yang lain. Seperti itu. Ya, makanya Niki perlu kolaborasi. Ya, terima kasih Pak Gede. Ya, jangan. Baik Bapak Ibu, Nike, mungkin nanti jika masih ada pertanyaan. Sedikit lagi, barangkali mohon maaf Pak Gede, menjelang sedikit lagi mumpung sesinya masih di rumah belajar ini. Kebetulan seperti kemarin itu di Pembatik itu kan ada media-media barangkali berupa gambar yang bisa diakses untuk membuat video pembelajaran seperti pertanyaannya Pak Dunastawan tadi, ada berupa video gitu. Nah cuma ketika kita mengambil hasil dari rumah belajar itu, kita kan mengenal dalam dunia DI itu ada istilah hak cipta. Jadi bagian-bagian mana yang bisa kita ambil untuk dikombinasikan dengan apa yang kita sampaikan dalam video pembelajaran. Ini menjadi anu juga kekhawatiran kita, jangan-jangan ketika kita mengambil hasil itu karena hak ciptanya orang lain, kita kombinasikan untuk dipublikasikan jadi milik kita, itu nanti bermasalah gitu. Nah apa ada gitu di rumah belajar khususnya untuk media pembelajaran baik berupa gambar atau video itu yang penggunaannya artinya memerlukan izin untuk diambil. Itu mohon penjelasannya Pak Gede. Oke. Baik, terima kasih Pak Made. Nah, Nike, kalau informasi yang kemarin, portal rumah belajar ini adalah portal gratis milik pemerintah. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggunakannya sebebas mungkin. Sebebas mungkin dengan tujuan untuk pendidikan. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin menggunakan ke siswa, Nike silakan boleh diambil aset-asetnya, videonya, multimedianya. Yang tidak boleh Nike adalah video rumah belajar Nike di Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu edit, di sana seolah-olah menjadi buatan sendiri. Jadi di akhir dibuat, yang membuat produk ini adalah Bapak siapa, Tenados. Jadi karena memang sudah ada yang mengembangkan. Jadi kalau memang kita ingin membuat video multimedia menggunakan aset, di akhir Nike memang harus dicantumkan asetnya itu kita dapat dari mana. Tapi kalau kita hanya sekedar share ke siswa, kemudian share ke teman-teman guru, tidak apa-apa. Jadi tidak melanggar hak cipta, kecuali Nike, videonya Nike kita kumpulkan jadi satu CD, kemudian CD Nike kita jual, itu baru mungkin yang ada kasus jadinya. Tapi kalau kita hanya gunakan untuk pembelajaran, share ke siswa, share ke teman-teman guru, kemudian tidak ada masalah. Dan dari pihak Pusdatin juga menyampaikan seperti Nike, tidak ada masalah. Misalkan Bapak Ibu punya blog, punya web, kemudian konten-kontennya itu kita embed di sana, selama kita tidak mengkomersilkan, tidak menjual, itu diperbolehkan. Seperti itu, Pak Dik. Ya, tidak ada ketakutan yang lain. Tapi kalau memang kita ingin dulu aset-aset yang free copyright, itu memang tersedia. Ada banyak di internet. Gini. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Gede. Mungkin mudah-mudahan ini memudahkan kita untuk paling tidak mengcombine kalau kita ingin membuat video pembelajaran gitu, sambil belajar lah paling tidak. Nanti berikut penjelasan Pak Gede tentang pembuatan media pembelajaran ini. Terima kasih atas informasinya. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Makin setelah sesi rumah belajar yang akan coba memaparkan sedikit tentang pembuatan multimedia interaktif berbasis Smart Apps Creator. Jadi makin dengan berkembangnya teknologi, siswa itu kadang-kadang lebih suka memakai HP dibanding memakai laptop atau komputernya.
Makanya jika Bapak Ibu guru bisa membuat suatu aplikasi yang bisa diinstal di HP, itu mungkin akan lebih user friendly. Jadi siswa lebih tertarik membuka, kemudian mempelajari mengenai konten yang sudah kita bagikan. Nah, jadi ada banyak Bapak Ibu beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat multimedia interaktif. Nah, salah satunya nih adalah Smart Apps Creator. Yang lainnya ada namanya AS3, kemudian itu banyak ya, Unity. Jadi yang paling sederhana menurut setelah yang coba pelajari nih adalah Smart Apps Creator. Dan linknya, kemudian tutorialnya sudah sempat yang share kepada Bapak Ibu kemarin. Nah, makanya coba kita praktekkan secara sederhana, mungkin yang garis-garis besarnya saja. Nanti untuk pengembangannya, seperti yang Bapak Made tadi sampaikan, tidak usah khawatir Bapak Ibu, silakan setelah kegiatan ini, jika memang Bapak Ibu ada yang bingung atau dicoba-coba di rumah, ada permasalahan, selamat yang bisa memfasilitasi, yang akan coba bantu Bapak Ibu. Jadi silakan tinggal ditanyakan lewat grup WA boleh, di MGMP atau Japri yang pribadi juga boleh. Jadi selamat yang juga masih belajar. Kalau dia tidak bisa, mungkin dia tanya teman yang lebih mampu. Agar kita bisa buat sebuah konten yang bagus. Kita akan coba share sekarang untuk pembuatan multimedia dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Oke, izin share kembali Bapak Ibu. Niki. Jadi setelah Bapak Ibu install Smart Apps Creator-nya, nanti tampilannya seperti niki. Jadi tampilannya persis seperti PowerPoint. Nah, jadi insert gambar, insert segala macam juga sederhana, persis seperti PowerPoint. Tapi outputnya niki banyak, bisa outputnya dalam bentuk aplikasi, baik bisa diinstal di HP maupun diinstal di laptop. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, niki ada start pick, pasti default ya, keluarnya start pick. Start pick niki kita masuk dulu ke tag. Nah, niki ada namanya navigate. Tujuan kita adalah menghilangkan tanda rumah niki. Jadi pertama kita hilangkan dulu niki uncheck visible. Uncheck visible, submit. Nah, jadi niki hilang pertama. Jadi niki kita hilangkan pertama kali untuk membersihkan tampilan di layar. Biar ketika kita preview, nah Bapak Ibu, niki kosong. Jadi tampilan previewnya seperti niki nanti. Kosong. Ya, kalau tadi ada rumah niki di pojok kiri atas, kita hilangkan dulu rumahnya, sana uncheck visible. Yang close demun, niki close previewnya. Nah, di bagian start pick niki akan muncul sebentar. Jadi niki bisa kita tambahkan teks atau gambar. Coba kita insert niki Bapak Ibu. Jadi persis seperti PowerPoint niki, tinggal di insert. Misalkan kita mau insert gambar, insert tulisan, insert video, tinggal niki di insert. Nah, insert, kita mau insert nanti gambar misalnya, klik image. Nah, niki yang coba sudah siapkan aset kemarin, audionya, kemudian gambarnya, materinya, teksnya sama videonya di link yang sudah yang share. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Yang pilih di image, teman. Di image, sedikit yang klik image-nya, sudah ada beberapa gambar. Nah, yang coba pilih lambang MGMP. Nah, yang klik lambang MGMP. Ya, Buki. Yang terus di tengah-tengah sedikit. Ini lambang MGMP nanti akan muncul seperti ini. Coba kita preview mungkin. Nah, seperti ini. Jadi tampilan awal aplikasi kita adalah ada lambang MGMP-nya. Coba yang ulang, preview. Nah, seperti itu Bapak Ibu, MGMP. Jadi kalau kita ingin tambahkan teks, masih di insert nih, insert tinggal teks. Insert teks tapi horizontal misalnya. Horizontal kita pilih misalkan mungkin pakai huruf besar mungkin MGMP Fisika Tabanan. Nah, Bapak Ibu makin agak besarkan, kemudian ini kita mungkin bold sedikit. Nah, nanti tulisannya bisa pakai font yang napi aja boleh. Biasanya yang pakai Open Sun yang agak kita lihat. Ini Open Sun bisa juga kita pakai. Nah, kemudian miringnya mungkin Open Sun bisa juga bisa pakai yang lain. Kalau ada Impact juga bagus Bapak Ibu. Impact ini agak tebal dia, Impact.
pakai impact. Ya. Nah, niki kita hilangkan bolnya juga. Nah, niki nanti fontnya bisa dirubah. Misalkan biar agak gede pakai 72. Nah, tinggal diatur aja, jadi seperti membuat PowerPoint Bapak Ibu. Nah, niki kalau ngatur tengah-tengahnya juga bisa. Diatur tengah-tengah, atau letak kiri, letak kanan juga boleh. Letak kiri, tengah-tengah, letak kanan, justify, ya, pakai letak tengah mantap. Nah, niki MGMP, fisika, tabanan, misalkan. Review seperti niki. Nah, ini tampilan awal aplikasi. Nah, setelah di start pick, kita bisa masuk ke namanya opening. Niki opening, kita bisa rename niki. Rename, Bapak Ibu bisa ganti dengan opening misalkan. Jadi baru masuk aplikasi napi yang terlihat. Nah, opening. Nah, di opening kan masih blank, kosong, layar putih. Bapak Ibu bisa tambahkan gambar, kembali ke insert. Nah, kalau tadi ketika di MGP, kita kan tambahkan gambar niki, gambar lambang MGP fisika. Nah, kalau kita ingin tampilannya lebih menarik, kita akan tambahkan background, Bapak Ibu. Masih sama niki di insert juga dia. Kita pilih background niki. Background, kita pilih paling atas, extrude. Nah, niki extrude, kita pilih bebas mantan. Nanti yang sudah coba siapkan background opening niki. Background opening tinggal di open. Nah, jadi kelihatannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi layarnya sudah penuh. Jadi tampilannya juga menarik sekali. Nah, seperti ini. Jadi kita punya aplikasi jelajah angkasa. Nah, ini untuk openingnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambah slide seperti di PowerPoint, menambah slide. Nah, di sini namanya adalah scan. Tinggal atau scene, bukan scan, scene. New section. Nah, dia buat new section, kita nambah scene di sini, new section. Nah, ini dia, kosong dia. Kita coba ganti juga namanya Bapak Ibu, dengan klik kanan, rename gitu aja. Nah, jadi kalau ingin ganti nama, klik kanan, rename. Nah, jadi kita beri nama misalkan napi, home. Jadi semua nanti ada di home ini. Home, ya. Jadi kalau dilihat tampilannya, ini kira-kira opening domain, tapi kemudian masuk ke opening. Ya, jadi kalau kita lihat tampilan di aplikasi nanti di preview, jadi ini domain keluar pembukanya, kemudian dia akan masuk ke jelajah angkasa. Nah, setelah itu baru dia masuk ke home. Nah, di home niki Bapak Ibu kita bisa menaruh beberapa menu. Jadi misalkan menunya nanti ada materinya, misalkan tentang planet, tentang matahari, atau tentang kuis, bisa taruh di home niki. Jadi home base-nya nanti niki seperti home base. Caranya sama kayak tadi Bapak Ibu, insert, background domain. Yang ulangi, insert, kemudian background, pilih extrude, biar full nih biar full layarnya diisi dengan backgroundnya. Kita pilih background home, ya sediakan background home gitu. Background home diklik, kemudian di open. Nah, jadi niki penuh langsung dia layarnya. Niki ada di home. Nah, di home niki Bapak Ibu ingin tampilkan apa? Tampilkan teks, boleh, gambar juga boleh. Silakan, semuanya ada di insert. Kita langsung aja nih. Niki yang coba insert image, yang ingin buat sebuah aplikasi, misalkan menggunakan jelajah angkasa. Di bagian kirinya dia akan tambahkan mengenai tombol planet atau tata surya ini. Tata surya, tombol tata surya. Nah, niki tata surya taruh di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan juga image. Nah, makin tambahkan paling bawah niki, paling bawah tombol planet misalnya. Oke. Jadi ketika nanti siswanya atau pengguna aplikasi ini mengklik tata surya, nanti diharapkan dia masuk ke halaman tata surya. Kemudian jika dia mengklik matahari dan planet, diharapkan dia masuk ke halaman matahari dan planet. Nanti home. Nah, kemudian
kita bisa isi judul Diki biar lebih menarik Bapak Ibu. Diki tergantung kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Silakan diisi napi aja boleh. Diki tinggal isi teks konten. Kita coba isi dengan jelajah angkasa. Gitu. Nah, ini kan teksnya belum kelihatan jelas karena warnanya masih hitam. Nah, untuk mengubah warnanya Bapak Ibu, kalau klik aja tidak muncul yang tadi itu. Kita harus blok nih teksnya. Kita blok teksnya, nah baru dia muncul nih menunya untuk teks. Karena latar belakangnya gelap, tulisannya Bapak Ibu bisa pakai warna putih. Nah, niki silakan pilih niki warnanya, klik, pilih warna putih. Nah, akan lebih jelas nanti. Nah, niki juga terlalu kecil, nah bisa di blok lagi. Ya, kita coba perbesar mungkin sampai berapa misalkan ukurannya? Mungkin 66. 66, klik di luar. Nah, ini kan ada yang tidak terlihat. Diklik mantan Bapak Ibu, diklik mantan tulisannya, kemudian ini ditarik seperti PowerPoint biasa, ditarik. Dikit ke kiri juga ditarik, bisa. Kemudian ke bawah juga bisa ditarik. Gitu. Ya, lebih bagus, coba blok mulai sekali, ini center. Nah, jadi nanti aplikasinya judulnya Jelajah Angkasa. Kalau kita lihat, flipnya seperti ini ya. Jadi kita sudah punya aplikasi Jelajah Angkasa yang bisa diinstal di Android. Nah, makin pertanyaannya kalau kita review Diki Bapak Ibu, nah, Niki kan langsung dia ke slide opening. Nah, setelah slide opening kan dia memiliki macet di sini, macet dan dia tidak bisa ke home. Nah, caranya untuk bisa lompat ke section berikutnya, Bapak Ibu harus sediakan link untuk bisa masuk ke slide berikutnya. Nanti kalau yang klik di sembarang tempat nggak bisa masuk ya ke Jelajah Angkasa ini. Nah, caranya Bapak Ibu kita harus hubungkan. Nah, caranya menghubungkan seperti apa? Nah, Niki diklik, kita tambahkan namanya hotspot. Nah, kita tambahkan namanya hotspot, yang klik hotspotnya, yang blok tempat yang akan dapat kita mengklik nanti. Kalau Bapak Ibu ingin klik di Meteor taruh hotspotnya. Bapak Ibu ingin klik di jelajahnya, di jelajah taruh hotspotnya niki. Karena kita ingin klik di bagian masuk, kita taruh hotspotnya bagian masuk niki. Kita taruh hotspotnya niki. Buat memenuhi tombol. Oke. Nah, setelah kita buat hotspot niki, kita tambahkan Bapak Ibu namanya interaction. Nah, niki interaksi. Jadi interaksi maksudnya ketika kita mengklik niki apa yang terjadi seperti itu. Jadi kita klik niki ada menu edit, insert, template, animation, kita pilih interaction. Nah, niki yang klik, kemudian yang pilih hotspotnya niki harus klik dulu biar aktif. Kalau kita diklik dia tidak akan aktif niki touch ya. Diklik dulu hotspotnya, kemudian diklik bagian touch. Nah, setelah touch apa yang ingin kita lakukan? Yang touch, kemudian yang pilih hotspot niki. Jadi logikanya niki ketika di touch niki yang terjadi adalah kita pilih niki switch page. Switch. Jadi ketika diklik nanti dia akan berpindah halaman gitu maksudnya. Diklik yang switch page. Nah, yang pilih home. Home. Kemudian yang tambahkan. Niki harus diklik Bapak Ibu. Jadi kalau niki enggak bisa dia masuk ke sini, harus diklik dulu niki tanda tambahannya. Nah, di submit. Nah, kelihatan. Jadi kalau kita coba mungkin di preview, nah niki aplikasi awalnya tampil seperti niki, kemudian Jelajah Angkasa. Nah, kalau Pak Ibu klik di sembarang tempat, dia belum bisa masuk kemana-mana. Tapi kalau kita klik di bagian masuk, nah dia akan masuk niki ke halaman home. Jadi masih statis di sini Bapak Ibu. Nanti kalau kita ingin ke bagian mana, tinggal dihubungkan. Nah, jadi seperti itu untuk menghubungkan dari satu slide ke slide yang lain. Jadi ini sudah ada aplikasinya. Kalau yang coba ulang buka, ini bagian start page otomatis dia, kemudian masuk bagian opening. Nah, di sini dia diam. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, aplikasinya diam seperti ini tampilannya. Nah, sekarang biasanya anak-anak suruh, silakan coba klik masuk. Klik masuk, yang klik masuk, nah dia akan masuk ke halaman Jelajah Angkasa. Oke, seperti itu cara awal untuk masuk atau menghubungkan beberapa section. Nah, setelah niki, konten kita kan masih kosong. Belum ada
mengenai materinya. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan Bapak Ibu section baru. Jadi klik aja di luarnya nih. Klik new section. Atau nambahnya kayak di PowerPoint nambah slide, new slide. Jadi istilahnya di klik kanan namanya new section. Namanya section. Nah. Oh, ke atas dia. Namanya new section. Buat. Kok jadi fix ya? Yang ulang dengan new section. Nah, ini Bapak Ibu, new section. Di sini bisa kita rename juga namanya menjadi, tapi misalkan Tata Surya. Jadi submit. Nah, jadi kita punya slide baru namanya Tata Surya. Jadi sama seperti yang tadi, kita akan coba kemas slide ini biar tampilannya menarik. Jadi masih sama Bapak Ibu, di insert. Nah, di insert kemudian kita pilih background. Dia menarik, backgroundnya pakai extrude biar penuh di layarnya. Kita pilih niki background home. Ya. Niki pakainya niki semua untuk backgroundnya. Nah, buat yang siapkan. Nah, niki kembali seperti niki Bapak Ibu. Nah, jadi di Tata Surya niki kira-kira apa yang ingin kita tampilkan? Kita ingin menampilkan video misalnya. Nah, niki bisa diklik video. Tempatnya di insert sama, kemudian kita klik video. Videonya di mana? Di YouTube tapi di lokal. Nah, biasanya kita ambil di lokal teman. Di lokal video yang ada di laptop itu berarti ini tinggal ambil teman-teman. Nah, aset, nanti yang pilih video. Nah, video sudah yang siapkan juga animasi Tata Surya. Di open teman-teman. Nah, ini videonya. Silakan digeser, dipindah, diperkecil juga boleh. Niki itu biar tidak penuh sekali. Ini sudah ada videonya. Sudah ada video. Jadi kalau Pak preview ini video, sudah ada videonya, ya. Kita yang coba close, yang coba ulang lagi preview. Nah, Bapak Ibu ingin seperti nanti, ketika preview langsung muter videonya, tapi yang ketika kita klik, nah ini kan pengaturannya, diklik mantan niki, kemudian niki diklik di bagian roda untuk mengaturnya, settingnya. Play video when browsing. Jadi ketika terbuka langsung play dia. Jadi yang klik. Kemudian display control barnya yang coba uncheck, yang hilangkan. Jadi ini tidak kelihatan nanti Bapak Ibu play dan pause-nya. Ketika kita coba preview niki, nah langsung dia kelihatan seperti ini. Jadi langsung videonya play sendiri tanpa ada perintah napi-napi. Jadi langsung dia play sendiri tanpa ada control bar di bawahnya. Nah, selain video, kita ingin misalkan tambahkan teks, biar lebih menarik. Tambahkan teks, bisa insert image, kemudian masih di asetnya, coba kita pilih image. Bapak Ibu bisa pilih yang siapkan kemarin background teks, dia lebih menarik. Nah, background teks, niki background teks kita taruh di sebelah kanan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan teks tentang Tata Surya. Yang juga sudah siapkan asetnya Tata Surya itu di teks. Bapak Ibu bisa pilih teks. Nah, ini yang sudah siapkan teksnya untuk semuanya. Bisa di materi juga Bapak Ibu, di materi dipilih di form naskah. Form naskah ini juga sudah lengkap sekali. Nah, kita ambil di teks mantan, di teks di Tata Surya. Jadi siapkan domain teksnya bisa, biar tinggal copy paste, biar kita tidak usah mengklik lagi. Jadi tinggal di copy saja ke sana. Mungkin teman kita masih menunggu, niki agak lambat memang laptopnya. Nah, niki enable. Nah, niki yang sudah siapkan beberapa teks. Nah, niki Tata Surya misalnya. Tata Surya tinggal Bapak Ibu copy niki, di klik kanan, di copy, kemudian kita bawa niki, kita insert dia pakai teks, horizontal teks misalnya. Kita paste niki Bapak Ibu, paste. Nah, niki tinggal dipindahkan saja. Pindahkan. Nah, niki kan tadi fontnya masih belum begitu bagus. Kita pilih bagian napi Times New Roman misalnya. Times New Roman boleh. Kemudian ukurannya adalah misalkan karena niki teks biasa 20. Nah, 20 atau 24 Bapak Ibu. 24 nih. Kita buat rata kiri mantan. Nah, kemudian niki kita perbesar.
Nah, jadi sudah ada teks itu. Tata surya adalah kumpulan benda langit termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Mungkin kalau ingin ditambahkan teks di atasnya biar lebih jelas, bisa tambahkan kembali di Bapak Ibu horizontal teks. Kita taruh di sini, Niki ditarik biar tanda tambah kalau Niki baru bisa kita tarik guys. Jadi usahakan biar muncul Niki. Kalau tidak muncul dia tandanya nggak bisa geser, Niki harus muncul. Nah, tanda kotak baru dia bisa kita geser-geser. Niki yang kasih judul misalkan tata surya. Oke, Bapak Ibu sudah punya halaman tata surya yang ada judul dan teksnya. Nah, biar lebih menarik, kita juga bisa tambahkan suara. Nah, jadi yang coba insert juga, semuanya di insert Bapak Ibu. Di insert nanti misalkan audio. Audionya yang siapkan kemarin asetnya audio. Coba cari Bapak Ibu tata surya niki, tata surya. Open. Nah, tata surya niki juga bisa digeser sampai tanda tambah, digeser ke sini kan. Nah, kemudian display control bar kita coba cek niki. Nah, jadi nanti seperti niki. Jadi tampilannya ada tata surya, kemudian ada juga animasi video. Ketika kita play, niki ada suaranya. Tata surya adalah kumpulan benda langit termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, jadi Bapak Ibu seperti ini. Jadi untuk halaman tata surya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghubungkan dari halaman niki jelajah angkasa, halaman home-nya, biar dia bisa masuk ke halaman tata surya. Jadi kalau kita coba play dari awal aplikasinya seperti niki. Nah, ini kan langsung tadi di start, kemudian ada opening. Ketika kita klik masuk, dia ke home, jelajah angkasa, ada menu tata surya dan materi matahari dan planet. Nah, ini kan belum bisa kita klik Bapak Ibu. Jadi lakukan langkah seperti yang tadi. Tapi perbedaannya, kalau tadi kita harus menambahkan hotspot, nah karena ini adalah gambar semuanya, karena ini adalah gambar full, kita harus memilih spot mana yang akan kita klik. Nah, tetapi kalau di menu niki kan sudah jelas niki tombolnya, niki tombol tata surya, niki tombol matahari dan planet. Jadi di sini Bapak Ibu tidak usah buat hotspot. Nah, langsung diklik mantan, diklik salah satunya misalkan tata surya, dipilih di menu interaction-nya, nah, dipilih di touch. Ketika disentuh niki apa yang terjadi, diklik touch. Kemudian yang pilih objeknya harus dipilih Bapak Ibu objeknya nanti misalkan tombolnya adalah tombol tata surya yang klik apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi dipilihnya di sini. Yang pilih misalkan dia adalah switch speak kemana? Ke tata surya. Niki ke tata surya. Niki tidak boleh langsung submit, harus Bapak Ibu klik niki tanda tambahnya. Tambah baru submit. Nah, kemudian kita coba play dari awal, review, kemudian muncul bagian home niki, kita klik bagian masuknya, dia akan masuk ke menu jelajah angkasa. Nah, ketika kita klik matahari planet niki belum ada, tapi ketika kita klik tata surya sudah ada, nah dia akan masuk ke halaman tata surya. Jadi kira-kira garis besarnya nanti seperti ini ke Bapak Ibu. Yang coba hidupkan soundnya. Nah, kumpulan benda langit termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, kemudian untuk close, tinggal niki di close tanda kotak. Di close. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah punya suatu aplikasi yang sudah memiliki menu di tata surya, sudah ada materinya. Nah, sekarang kita ingin tambahkan lagi materi untuk matahari dan planet. Tinggal niki diklik juga Bapak Ibu, diklik kembali buat new section. New section, kemudian Ricky kita tambahkan lagi kayak tadi di insertnya ada background lumun, extrude. Nah, nanti dipilih di image-nya, di gambar Bapak Ibu, gambarnya kita pilih yang background home kembali seperti yang tadi. Jadi langkahnya mengulang-ulang kita terus Bapak Ibu, menambahkan gambar, menambahkan video seperti ini saja. Nah, niki kita ingin masukkan bagian mengenai nah, kita buat di bawahnya nih, bisa geser-geser di slide. Nah, coba
coba yang delete dulu. Delete page. Kita ingin buat new section baru. Nah, coba yang klik di bawah sini. New section. Nah, niki. Jadi biar dia terpisah sectionnya, biar bisa kita beri nama nih. Rename namanya adalah mungkin matahari misalnya. Matahari. Nah, mungkin kita akan membuat section matahari. Sama insert background, extrude, kemudian kita pilih background tadi niki, home-nya. Ya, makin kita akan tambahkan gambar. Image-nya mungkin matahari. Jadi image, Bapak Ibu tinggal pilih gambar matahari. 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 Oh niki matahari. Klik matahari. Nah, jadi akan muncul gambar matahari. Ya, ya tinggal diperkecil boleh sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini gambarnya matahari. Nah, mungkin biar kita tidak usah lagi membuat seperti yang tadi, insert misalkan niki, ternyata niki bisa kita copy Bapak Ibu. Bisa kita copy, tinggal blok di luar, diklik tahan niki, diklik tahan, kemudian sampai di bawah. Nah, kemudian kita tekan Ctrl C, Ctrl C, yang klik di bagian section matahari, yang Ctrl V niki, Ctrl paste. Nah, jadi langsung Bapak Ibu tidak usah lagi membuat dari awal, langsung kita copy paste bisa. Nanti kan kita ganti namanya dengan matahari. Matahari. Kemudian niki suaranya karena matahari kita delete. Nah, kemudian teksnya matahari, Bapak Ibu ambilkan dari teks yang sudah disiapkan. Pilih niki, Ctrl C, copy. Kemudian kita masukkan ke teksnya Bapak Ibu. Nah niki, tinggal Ctrl V mantan, Ctrl V. Jadi mungkin karena agak banyak, teksnya ditarik ke bawah aja. Ini sudah teksnya adalah teks matahari. Untuk menambahkan audionya, bisa niki di insert kembali Bapak Ibu, niki menu insert audio, audionya pilih niki coba asetnya lihat. Nah, cari audio niki, di open audionya, klik 2 kali, kemudian niki pilih matahari. Nah, jadi nanti seperti yang tadi pun jadinya. Nah, ketika kita preview, Matahari adalah bola gas gas yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Matahari dapat memancarkan cahaya sendiri sehingga dikelompokkan dalam bintang. Nah, ini bisa di close. Nah, jadi kita sudah punya section untuk matahari. Nah, sekarang Pak Ibu ingin menghubungkan antara menu niki, menu home dengan matahari. Nah, sama seperti yang tadi, karena niki sudah tombol Pak Ibu, niki tinggal diklik saja matahari dan planetnya. Kemudian kita tambahkan interaction. Kemudian kita klik touch, kita pilih objeknya. Nah, niki yang matahari ya, yang matahari. Nah, kemudian ketika kita klik dia, apa yang terjadi? Dia akan pindah atau pilih niki switch page. Pindahnya kemana? Pindahnya ke matahari. Nah, klik matahari the moon, kemudian klik tanda tambah pojok kanan atas niki. Klik dia. Nah, setelah muncul niki baru kita submit. Nah, jadi ketika kita klik Bapak Ibu matahari, dia akan masuk ke matahari. Coba yang pilih dari awal, dari start sekali kita preview. Nah, ini game fisika Tabanan, kemudian kita klik bagian masuk. Nah, ketika kita klik tata surya, dia akan ke tata surya. Ketika kita klik matahari, dia akan ke matahari. Yang klik matahari, nah dia akan ke matahari Bapak Ibu. Jika kita ingin play suaranya, bisa di play. Matahari adalah bola gas yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Matahari dapat memancarkan cahaya sendiri sehingga dikelompokkan dalam bintang. Itu coba yang close. Nah, makin kendala yang kita temui ketika Bapak Ibu sudah sampai di scan salah satu niki, dia kan macet di sana. Nah, sekarang caranya biar dia bisa muter kembali ke home. Nah, niki harus ditambahkan dia dengan menu home. Jadi
Jadi yang coba tambahkan Ricky di sectionnya untuk tata surya. Yang insert, jadi sama seperti yang tadi Bapak Ibu, yang insert image, kemudian asetnya, yang pilih image-nya, yang pilih gambar home misalnya. Gambar rumah nih, gambar rumah. Nah, gambar rumah, gambar home. Nah, Ricky Bapak Ibu. Tambahkan gambar rumah home. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingin ketika mengklik Niki, dia kembali ke pilihan. Nah, jadi sama, kita pilih interaction, kemudian klik touch, pilih objek, objeknya adalah gambar home Niki. Nah, ketika kita klik, dia apa yang terjadi? Itu adalah dia switch speech kemana? Ke bagian home. Ke bagian, tadi default section namanya, itu bagian default section, kita klik tanda tambah, nah, submit. Nanti setiap kita klik tombol Niki, dia pasti akan berpindah ke sini. Nah, Niki juga bisa dipaste Bapak Ibu, dipilih saja copy, kita pilih di matahari, nah, Niki di klik kanan bisa atau dipaste, nah, itu juga di sana. Nah, jadi kalau kita pilih makin dari awal sekali kita coba play. Nah, ketika klik masuk, nanti pilih tata surya misalnya, nah muncul dia tata surya. Nah, jika sudah sampai di sini, kita ingin masuk ke planet, kembali dulu ke home nih. Ke home, nah, kemudian kita pilih matahari. Nah, kita bisa di play matahari. Bola gas hidrat yang tersusun atas gas hidrogen dan yang... Nah, kemudian kita bisa kembali lagi ke home. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua slide-nya sudah terhubung. Jadi satu slide dengan slide yang lain. Nah, kemudian kalau ingin keluar dari aplikasi, Bapak Ibu bisa tambahkan terakhir-terakhir itu section mengenai sectionnya adalah pengembang misalnya. Nah, kita yang buat klik kanan demun Ricky di slide paling terakhir demun klik. Jadi kan Ricky yang klik di atas. Makin klik slide terakhir, kemudian klik kanan Ricky new section. Nah, ini kan muncul section baru. Kita bisa ganti nama, klik kanan, Ricky, rename, namanya adalah nanti misalkan pengembang. Jadi Bapak Ibu selaku pengembang bisa muncul Ricky, pengembang. Submit. Nah, Ricky kita tambahkan insert, insert, kemudian pilih background misalnya, extrude, biar lebih menarik. Backgroundnya yang mana boleh dipakai Bapak Ibu. Nah, coba Ricky, background developer. Nah, klik, nah jadi backgroundnya seperti Niki. Nah, kemudian boleh diinsertkan image image-nya misalnya gambar Bapak Ibu, boleh silakan foto Bapak Ibu boleh, yang mana aja boleh. Nah, kita gambar Niki, disesuaikan mantan. Nah, kemudian bisa diperkecil biar tidak terlalu besar. Dan pilih Niki. Kemudian kalau ingin tambahkan nama boleh, atau Niki silakan pilih teks horizontal, jadi sampai tanda cancel baru bisa digeser. Nah, yang coba ganti nama, Putri Yokta misalnya, Pradana. Tinggal tarik Bapak Ibu, kemudian ini di blok kembali kayak tadi di blok, kemudian ini akan muncul. Kita pilih teksnya warnanya putih, kemudian dia tengah-tengah, ukurannya berapa? Misalkan agak gede, misalkan 44. Terus. Nah, Niki ingin tambahkan teks di atasnya boleh. Judulnya adalah pengembang misalnya. Pengembang. Misalkan yang membuat medianya siapa nih, kan pengembang artinya. Kita pilih warna putih lagi biar kelihatan tengah-tengah. Nah, Niki. Waktu teksnya biar lebih besar bisa dipilih fontnya Bapak Ibu berapa, misalkan 40. Nah, Niki adalah teks pengembang. Nah, jadi sekarang agar dia bisa keluar dari aplikasi, bisa pilih Niki di tata surya. Niki kita tambahkan tombol image, insert image, kemudian pilih tombol bebas Niki sebenarnya Bapak Ibu. Misal tombol napi boleh lambangnya. Nah, jika misalkan tanda silang, biasanya sih di game-game itu kalau dia mau keluar lambangnya tanda silang. Nah, tanda silang kita pilih taruh paling bawah biasanya Niki, paling bawah. Sama seperti tadi, pilih dia interaction.
di touch, ketika dia di touch apa yang terjadi? Tanda silangnya Niki dipilih di objeknya apa? Nah, kemudian apa yang terjadi? Dipilih Niki di switch speech. Switch speech-nya pilih di pengembang. Pengembang diklik, kemudian ditambahkan di submit. Nah, jadi setiap dia klik Niki, dia akan keluar ke sini. Mungkin Niki juga bisa di copy biar tidak bisa lagi buat, bisa ditambahkan Niki di matahari. Klik. Nah, mungkin coba yang simulasikan aplikasinya dari awal. Review misalnya, Niki awal sekali, kemudian muncul openingnya, Niki diklik sembarang tempat nggak bisa, harus diklik di bagian masuk Niki, baru dia bisa masuk. Nah, setelah itu muncul dua menu, menunya mau tata surya, tapi matahari. Nah, kita pilih tata surya misalnya, dia akan masuk ke menu tata surya. Nah, kalau kita sudah selesai di menu tata surya, bisa kembali lagi ke menu matahari, klik matahari. Nah, kalau sudah selesai di sini, bisa kembali lagi ke jelajah angkasa, tata surya misalkan. Setelah selesai Bapak Ibu bisa klik Niki tanda silang. Tanda silang, nah, dia akan ke pengembang. Setelah Niki dia harus keluar. Keluar Bapak Ibu. Jadi secara sederhana caranya membuat apps kreator seperti itu, dan semua tutorial langkah-langkahnya Niki sudah yang sediakan di aset yang kirim kemarin, ada tutorialnya. Kemudian bagaimana caranya kita membagikan Niki ke siswa? Nah, Niki bisa dipilih, boleh di save dulu, dia tidak hilang, dia di save, beri nama Napi Dados di desktop Dados, lalu kita beri nama misalkan Napi MGMP Fisika, MGMP Fisika. Mungkin masih file mentahnya Bapak Ibu, file mentah yang hanya bisa kita buka di Smart Apps Creator. Tapi kalau kita ingin membagikannya ke siswa, pilih Niki di Smartnya, Smart, kemudian pilih output, pilih outputnya, pilih Napi Android boleh, file exe juga boleh, HTML5 juga boleh. Nah, biasanya kalau kita ingin memberikan ke siswa lewat HP, Niki pilih Android. Kemudian kalau ingin memberikan di laptop, Niki pilih exe, Niki emulator, silahkan disubmit teman-teman. Kita coba pilih Niki Android, biar dia jadi APK, biar bisa kita share. Nah, kemudian isi nama aplikasinya Napi, misalkan Tata Surya. Kemudian Niki bundle-nya Niki harus seperti contoh Niki, harus isi com depannya, di belakangnya boleh bebas, harus com, titik, misalkan Napi MGMP titik Fisika, kita misalkan. Caption kodenya Niki bebas, buat aja angka 1. Kemudian Niki logonya Niki, Napi mau logonya yang akan muncul di HP itu, bisa pilih select, Bapak Ibu. Select logonya, bisa kita MGMP Fisika yang pilih, asetnya image, kemudian yang pilih logo MGMP misalkan sebagai logo aplikasinya Niki. Open, tinggal di submit. Nah, pun Dados dia, untitled APK. Jadi Niki sudah bisa dipakai oleh siswa Tata Surya. Masih nunggu sebentar, ada tadi 5 slide. Ini masih loading sebentar karena membuat aplikasi dia memang agak menunggu waktu. Memang agak lama nih Bapak Ibu kalau kita buat aplikasi. Oke, itu Bapak Ibu cara sederhana untuk membuat aplikasi Smart Apps Creator. Di langkah-langkahnya sudah yang jabarkan tadi, yang yakin Bapak Ibu sudah bisa karena sederhana sekali, seperti membuat PowerPoint. Oke, silakan jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Jadi Bu, ya kembalikan dulu ke hostnya Ibu Putri, silakan. Baik, terima kasih Bapak Wiryokta. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih bergabung, silahkan jika ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi. Silahkan untuk yang pertama, 2 orang penanya dulu, silahkan. Ya, barangkali yang mengawali lagi Bu
Putri untuk apa namanya? Ade. Yang pertama ini sudah bagus sekali pemaparan yang disampaikan oleh Pak Yokta, sudah detail meskipun waktunya singkat. Paling tidak gambaran umum langkah-langkah membuatnya sudah dipahami oleh teman-teman yang yakin. Cuma kadang-kadang ketika kita coba ini kan lewat gitu, kok lupa gitu. Nah tadi di awal Pak Gede sudah menyampaikan bahwa kegiatan ini kan direkam. Nanti mohon bantuannya Pak Gede, rekamannya itu bisa barangkali di-share di link YouTube sehingga kita bisa download. Kalau teman-teman memerlukan tutorial, walaupun Pak Gede asetnya kan sudah dikirim di link YouTube juga tutorialnya. Tetapi barangkali apa namanya perlu mendengarkan ulang penjelasan Pak Gede itu kan biasanya mendengarkan langsung melihat itu lebih mudah mengerjakan. Tolong hasil rekamannya itu di-share nanti di YouTube barangkali sehingga kita bisa download. Itu manfaatnya yang pertama tadi teman-teman bisa mengulang tutorial yang Pak disampaikan. Yang kedua kita juga perlu bahan di MGMP, siapa tahu sewaktu-waktu diperlukan OMGP membuat kegiatan seperti ini. Karena kemarin teman-teman ada yang menyampaikan bagaimana nanti kegiatan ini dapat sertifikat kan. Nah ini salah satunya barangkali tadi di awal karena kita di kabupaten tidak lagi ada lembaga yang menangani kita, kami masih akan berusaha mengkonsultasikan ke KBD SMA di provinsi. Apakah kegiatan seperti ini bisa dikondisikan untuk membantu teman-teman paling tidak mendapatkan sertifikat. Itu tujuannya Pak Gede. Ini mohon nanti hasil rekamannya ini bisa di-share ulang. Yang pertama bisa dilihat lagi tutorial Pak Gede untuk apa? Untuk mempelajarinya dan yang yakin teman-teman mau mencobanya gitu. Yang kedua untuk aset kita di MGMP jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang pertama, yang kedua, nah tadi itu kan ini Pak Gede, apa namanya lebih banyak menampilkan gambar-gambar. Gitu. Nah yang bayangkan itu bagaimana mengkombinasikan gitu. Kita membuat video, rekaman video katakanlah mengajar, kita berbicara direkam gitu. Kemudian menjelaskan materi itu apakah itu nanti berupa gambar, slide dan lain sebagainya itu diaplikasikan gitu sehingga kalau diputar utuh berupa video itu ada tampilan dari kita, ada slide yang apa namanya kayak video betulan lah, ada slide yang bisa kelihatan atau bahan-bahan materi. Nah itu aplikasi ini juga langsung bisa digunakan seperti itu Pak Gede. Terima kasih. Oke. Baik Pak Dik, langsung yang tanggapi mantan. Nah jadi ini kan medianya multimedia interaktif. Jadi di multimedia interaktif niki Bapak Ibu bisa insertkan apa saja, termasuk file video, kemudian termasuk file gambar, termasuk file audio, teks dan jenisnya. Jadi seperti di PowerPoint. Kalau memang Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran, misalkan animasi segala macam, nah niki juga bisa kita insertkan di multimedia niki. Jadi di salah satu scene, misalkan di salah satu section, kita tampilkan videonya. Nah setelah dia menonton video, misalkan Bapak Ibu bisa buatkan tombol-tombol. Jadi niki seolah-olah dia seperti game. Jadi siswa tidak hanya menonton, niki sifatnya interaktif. Jadi selain dia menonton, dia juga melakukan sesuatu terhadap aplikasinya. Jadi dia bisa memilih, dia bisa masuk kemana saja, bisa menghidupkan videonya, bisa mendengarkan suara, seperti itu. Nah kemudian kita sediakan tombol, misalkan setelah akhir video dia masuk ke bagian soalnya, boleh juga. Jadi niki multimedia, sifatnya multimedia, tidak hanya video, tetapi teks, gambar. Tapi memang tantangannya Bapak Ibu kalau kita membuat multimedia seperti ini, asetnya yang harus sudah ada. Jadi kita hanya bisa menginsert saja. Jadi kita tidak bisa merancang dari awal sekali seperti di PowerPoint. Jadi aset itu Bapak Ibu bisa kita download di Prefix namanya. Nanti yang coba prefix.com. Niki copyrightnya bebas juga. Yang penting kita mencantumkannya di akhir. Kemudian kalau ada icon-icon seperti tadi gambar rumah, gambar tanda silang, itu bisa kita cari di Platicon namanya. Platicon.com. Jadi semua aset gambar Pak Ibu yang bagus-bagus, yang jernih-jernih, yang gambarnya menarik-menarik bisa kita dapatkan di sini di
Fit dan Partikon. Dan ini bebas, gratis, tanpa bayar. Nah, itu kita coba kombinasikan gambar-gambar napi misalkan. Kita coba insertkan kayak kita digambar matahari. Nah, itu yang kita insert ke multimedianya. Kalau Pak Ibu berkesempatan juga punya waktu luang, misalkan membuat video rekam layar, ataupun napi pakai aplikasi Fastun, Bandicam, atau yang lain, silakan videonya itu juga bisa kita insertkan di multimedia niki. Jadi multimedia niki kelebihannya dia tidak hanya menampilkan video, tapi dia juga sifatnya bisa berinteraksi dengan pengguna. Jadi siswanya bisa memilih dia ingin mengerjakan apa sekarang, dia ingin mengulang apa, dia ingin menonton video yang mana, dia ingin membaca teks yang mana. Oke, kira-kira seperti itu Pak D. Oke, terima kasih Pak Gede atas penjelasannya. Tetapi itu yang pertama tadi mohon ditindaklanjuti berkaitan dengan rekaman ini ya. Oke, Pak D sudah direkam, mungkin nanti coba yang share ulang ya, biar bisa tutorialnya bisa dilihat oleh teman-teman berulang. Oke, siap. Oke, lanjut barangkali dari teman yang lain. Oke. Baik, demikian tadi tanggapan dari Pak Yokta. Nah, selanjutnya rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya persilahkan. Nah, jika masih belum ada yang bertanya, sebelumnya tadi saya koneksinya dapat buruk, jadi saya tidak menyimak semuanya pada saat Pak Yokta menjelaskan mengenai rumah belajar. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, nah berarti untuk rumah belajar itu mic-nya masih mute. Rekan ya, mohon. Yang bila saya tes connect. Oke, jangan Putri. Tapi yang maksud ini Baik Bapak Ibu, mungkin yang menangkap maksudnya dari Bu Putri karena beliau mungkin sedang jaringan bermasalah. Nah, di sumber belajar, di rumah belajar Bapak Ibu, tentang media ini juga ada. Nanti yang coba sharingkan. Mungkin yang present, yang coba present kembali Bapak Ibu yang coba present. Yang coba tampilkan yang multimedia. Kalau tadi kan yang tampilkan videonya, kita yang coba tampilkan yang multimedia. Ini multimedianya coba yang ini. Nah, ini di portal rumah belajar. Nah, ini sudah ada namanya fitur sumber belajar. Yang tadi yang coba klik ini sumber belajar. Di sumber belajar niki kan ada beberapa fitur Pak Ibu, kita coba klik dulu di sebelah kirinya biar dia muncul. Nah, ada konten video pembelajaran, juga ada konten multimedia interaktif. Nah, inilah yang tadi coba kita buat bersama-sama. Ini salah satu buatan teman dari Kalimantan, ini namanya Pak Denny. Kita coba klik ini. Nah, coba kita klik lihat selengkapnya. Jadi ini multimedia interaktif Bapak Ibu. Mungkin memang agak lambat. Coba yang tunggu sebentar. Nah, jadi niki di awal dia sisipkan video juga boleh. Dan video, nah, masih loading karena nggak berat memang. Nah, jadi niki aplikasi yang dibuat. Nah, niki bisa, niki ada rumah belajar, ada komponen ekosistem. Nah, niki bisa ada musiknya juga, Ibu.
Kita bisa atur juga biar dia mati. Volumenya bisa diatur juga. Kaitan. Nah, niki sudah lebih kompleks dia. Bapak Ibu yang yakin juga pasti bisa nanti buat seperti ini. Niki sama, tinggal diklik dia masuk. Nah, niki ada menu juga. Ada menu, kemudian ada animasi-animasinya. Mau belajar atau latihan, misalkan belajar, diklik. Ada ekosistem. Dan ini mungkin langsung dia di play suaranya. Adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda hidup pada sebuah lingkungan. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ingin kembali ke home, nah ini ada tombolnya kembali ke home. Nah, ini kembali ke awal berarti ke ekosistem. Jadi banyak Bapak Ibu di sumber belajar niki ada yang lain juga, ada angkasa niki, rahasia di angkasa, banyak Bapak Ibu. Nah, niki memang agak loadingnya, permasalahan kita memang sama niki di masalah jaringan. No, coba diambilin Pak. Nah, niki dia aplikasinya rahasia di angkasa. Jadi sama, niki ada tombol bermain, ada tombol belajar. Kemudian jika kita masuk bermain, niki bisa diklik bermain. Niki masuk belajar, bermain misalnya, atau belajar boleh. Niki materinya. Jadi niki aset-asetnya semuanya ada di Flipik niki sama Platikon. Nanti Bapak Ibu silakan tinggal di-download mantan. Jangan coba plus. Ya, ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sumber belajar juga ada yang kita buat tadi, multimedia interaktif dan video lengkap sekali sana Bapak Ibu. Silakan bisa dibuka-buka nanti portalnya. Kalau dia buka, makin semuanya kan nanti waktunya habis. Silahkan nanti Bapak Ibu bereksplorasi, dilihat-lihat tapi saja video yang ada, kemudian multimedia yang ada, kira-kira mana yang cocok kita terapkan bersama-sama untuk pembelajaran. Oke, seperti itu kira-kira Bu Putri. Sudah connect Bu Putri. Iya, Mas. Siap. Ya, baik, terima kasih ya Pak Yota atas penjelasannya yang tadi. Sudah tadi sempat kelewatan karena koneksinya sedang buruk. Nah, mungkin sekarang untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya kembali, kita buka sesi diskusi kembali, dipersilahkan. Nggih, Bapak Ibu. Nah, atau nggih, silakan bisa Bu. kita ya, atau bisa kita lanjutkan, nanti kan bisa di-share kembali link untuk pelatihan kita yang tadi, dan juga nanti bisa bertanya langsung ke Pak Yokta jika masih ada yang ingin ditanyakan kembali. Nanti bisa mungkin lewat chat pribadi bisa ditanyakan lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Putri dan Pak Gede, sambil menunggu teman-teman barangkali ada interaksi nanti, dia hanya mengingatkan saja. Kebetulan di WA tadi kan Pak Gede selain membuat link untuk join ke Google Meet, ini juga membuat link absensi. Hanya mengingatkan ini ke teman-teman untuk kepentingan kita bersama, termasuk juga kebutuhan yang diperlukan oleh Pak Gede. Silakan jangan lupa membuka link absensinya nanti ya, yang sudah di-share di grup WA kita, untuk membantu kepentingan administrasi dari Pak Gede dalam kegiatan ini, juga termasuk kepentingan kita di NBMP jika suatu saat nanti dibutuhkan memang. Ya, mengingatkan teman-teman untuk mengisi link absensi tadi. Mungkin ada batas waktunya mengisi absensi, Pak Gede?
Kan yang buka akses bebas itu. Teman-teman mungkin yang belum kesempatan absen, nanti agak siang juga boleh absen. Mohon juga teman-teman walaupun hanya mendengarkan saja tidak bisa bertatap muka, toh nanti materi yang disampaikan oleh Pak Gede ini bisa di-download ulang nanti setelah di-share kembali. Mohonlah bantuannya untuk mengisikan ya, untuk seluruh anggota mengisikan absensi atau daftar hadir yang sudah dibuatkan linknya. Lanjut Bu Putri, barangkali ada teman lain. Ya, bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Nah, tadi Bapak Yokta sudah. Ini Pak Wayan Riyadi, kelihatannya ada yang mau disampaikan, silakan Pak Wayan. Dari tadi itu kelihatannya mau bertanya, di unmute ininya, mikrofonnya biar masuk. Masih dimatikan itu Pak Wayan, mikrofonnya dinyalakan biar kedengaran suaranya. Pak Yan, mic-nya masih mati itu mic-nya Pak Wayan. Jangan di-on-kan dulu. Itu mikrofon kalau pakai HP dinyalakan mikrofonnya biar suaranya kedengaran. Halo? Ya, sudah. Sampun. Sampun Pak Yan, sampun. Nggih. Terima kasih Pak Deyokta. Jadi saya sangat mengagumi apa yang Pak Gede sampaikan tadi. Cuma ya mungkin keterbatasan saya dari segi umur dan kemampuan sehingga saya mungkin tidak bisa berbuat banyak seperti Pak Gede itu. Saya sangat setuju dengan Pak Madeswadnyana tadi sehingga apa yang itu di-share kembali lah lewat media yang sudah tersedia. Ya barangkali untuk hal-hal yang lain nanti bisa disampaikan seperti acara seperti yang baru disampaikan. Jadi saya sangat senang mengikuti acara seperti ini. Ya mungkin hanya itu yang sampaikan Pak Gede. Semua banget kemampuan Pak Gede luar biasa. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin karena Bu Putri ada sedikit gangguan, silakan. Jika memang Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin masih nanti mencoba-coba, boleh Pak Putu Budi mungkin bertanya. Silakan dulu ya. Om Swastiastu, Pak Gede, Semoton Sami. Ampura tiang ada kegiatan tadi pagi selamat mengikuti niki. Tadi tiang coba buka aset baru tadi buka. Ampura di rumah sibuk nih. Tadi tiang buka ternyata rar gitu di HP tiang. Di HP tiang belum ada aplikasinya. Yang cuman mau tanya ini Pak De. Kalau kita buka di laptop kan perlu emulator Pak Gede ya. Kalau karena ini berbasis yang Android kan. Kita Pak Putu, ini kan aplikasinya Pak Putu ingin buka outputnya nanti pembuatannya gitu. Pembuatannya yang mau kerja di laptop karena di HP biasanya kecil sekali. Kalau kita membuat nanti memang buatnya kita di laptop Pak Putu. Buat kita install namanya aplikasi SAC di aset itu sudah yang sediakan juga sudah ada. Kan nggak usah kita pakai emulator. Kemarin yang coba jelajah di internet ternyata nggak ketemu gitu. Kalau sudah ada
langsung. Ya terima kasih. Kemarin waktu awal-awal muncul Android itu yang pakai BlueStack ternyata berat banget di laptop gitu. Oke. Kalau sudah ready itu, terima kasih Pak Ade. Santai-santai Om. Pak Deswandjana lanjut. Oke. Silakan, tadi Pak Putu sudah, teman-teman yang lain ini kebetulan Bu Putri barangkali ada masalah dengan jaringan di internet ya. Tak apa-apa, yang penting bagi teman-teman yang lain bisa berkomunikasi, silakan dilanjutkan jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Pak Wadi sampai tunggu teman-teman, mungkin karena Niki ada beberapa teman yang baru mungkin atau yang baru join, mungkin mengikuti nanti seperti kata Pak Madid yang akan coba buatkan untuk rekamannya, yang coba share ke teman-teman, nanti bisa ditonton kembali langkah-langkahnya. Kemudian jika memang masih ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang tertarik membuat media multimedia interaktif, tidak usah ragu, nanti coba kalau yang mampu atau kalau yang tidak bisa, yang akan coba tanyakan ke teman, biar bisa membantu nanti Bapak Ibu dalam mengembangkan multimedia interaktif. Nah, aset-asetnya yang ulang kembali sudah disediakan, begitu langkah installnya, kemudian langkah-langkah detail membuatnya, sampun lengkap sekali di asetnya yang di drive yang saya kapan itu kira-kira 2 hari yang lalu. Itu bisa di-download Dumun. Kalau masih file dalam bentuk RAR, silakan diekstrak Dumun di laptopnya. Sapudang buka di HP. Karena niki semua kegiatannya kita di laptop. Jadi download Dumun filenya, kemudian diekstrak RAR-nya itu akan ketemu nanti aset tadi yang tampilkan, ada aset gambar, aset video, aset skenario-nya, aset teksnya, audionya. Dan itu silakan nanti disesuaikan dengan media yang akan Bapak Ibu buat. Nah, kemudian jika memang masih ada kendala dalam pembuatan multimedianya, silakan Pak Ibu kita coba belajar bersama-sama. Jadi dia juga baru dapat niki di pembatik, dia juga belum begitu menguasai sekali, tapi silakan coba kita belajar bersama-sama. Jadi nanti ketika Pak Ibu ikut kegiatan seperti ini pembatik, banyak Bapak Ibu ini cuma salah satu saja yang kita makin bahas sama-sama. Jadi ada banyak aplikasi Bapak Ibu, aplikasi pembuatan kuis, kemudian aplikasi pembuatan video seperti kemarin di Pembatik Lokal Bali, aplikasi pembuatan multimedia, bahkan game interaktif. Tapi memang kendala kita memang di waktu Bapak Ibu, yang diakui Bapak Ibu pasti banyak sekali kesibukan di luar kegiatan di sekolah, baik di masyarakat maupun di rumah. Tapi mungkin jika ingin belajar di sana, video tutorial sampun banyak sekali di YouTube. Jadi hampir semua tentang pembatik itu sudah ada yang membuatnya. Tentang SAC, kemudian ada namanya AS3 kemarin, ada Filmora tadi untuk edit video, kemudian ada rekam layar seperti Pastul, Bindikia, itu semuanya memang ada di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu suka, memang tertarik belajar tentang pembelajaran berbasis TIK, itu memang semua aset, semua yang kita perlukan sampun tersedia. Jadi Bapak Ibu. Panduan untuk ya membuatlah paling tidak. Oke, siap, Pak Dur, siap. Gimana caranya nanti? Oke, nanti yang share mungkin kaitannya langkah-langkahnya di di grup yang coba share nanti. Seperti saran Pak Ketua GMP tadi saling hubungi. Terima kasih Pak. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk kesediaan waktunya. Mungkin teman-teman di tengah kesibukan sudah meluangkan waktu untuk kegiatan. Mungkin sebelum tiang akhiri dari tiang, Pak Made, benten oleh penyampaian. Silakan Pak Made. Terima kasih kembali, ini waktunya Pak Made. Kita sudah lebih dari 2 jam ya mengikuti kegiatan ini. Yang jelas saya secara pribadi sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali, khususnya di multimedia yang berbasis TIK ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya rasakan. Paling tidak ada inovasi lah di tengah pandemi ketika kita tidak bisa bertatap muka dengan
siswa gitu, supaya tidak monoton siswa mengerjakan soal-soal. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gede ini merupakan sebuah hal baru yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran di tengah pandemi ini. Dan saya berharap sekali apa yang tadi disampaikan berupa materi oleh Pak Gede ini paling tidak kita cobalah untuk mengerjakannya, walaupun di mahir paling tidak kita sudah berusaha, karena salah satu misi kita sebagai seorang pendidik itu adalah agen pembaruan, agen teknologi. Itu jangan sampai kita terlalu ketinggalan jauh dengan siswa. Ketika siswa sudah mahir menggunakan teknologi, malah kita sebagai pembimbing mereka terlalu jauh ketinggalan. Nah, mudah-mudahan gap itu bisa kita persempit, ada perimbangan antara apa yang kita miliki dengan apa yang siswa gunakan. Sekali lagi, kepada Pak Gede selaku narasumber dalam kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama organisasi karena sudah menularkan ilmunya kepada kita semua, dan saya berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gede. Itu saja barangkali penutup dari saya, Pak Gede. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Gede, atau kalau Bu Putri sudah bisa join kembali, silakan Bu Putri selaku host untuk melanjutkan acaranya. Oke, terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Pak Made. Nah, untuk Pak Yokta mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih Bu Putri. Terima kasih atas dan waktu dari Bapak Ibu di tengah kesibukan. Terima kasih terutama untuk Pak Made yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga Tiang bisa menyelesaikan tugas di kelas ini. Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya Tiang di sini yang posisinya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini karena sebagai tugas di kelas Tiang. Tapi di samping itu Tiang juga ingin memberikan apa yang Tiang punya, ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi Tiang sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, baik dalam proses pembelajaran maupun untuk kedepannya. Nah, Tiang mohon maaf juga tadi dalam yang penyampaian, dalam pemaparannya masih banyak kekurangan dan ada kata-kata yang menyinggung Pak Ibu secara tidak sengaja. Mohon maaf sekali. Nah, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa bermanfaat nanti untuk profesionalitas kita ke depannya, dan MGMP fisika kita di Tabanan menjadi semakin besar. Nah, kalau Tiang sih berharap mudah-mudahan MGMP fisika Tabanan tidak bubar. Jadi karena kita adalah sebuah keluarga besar, sayang sekali kalau rasanya tidak sempat ketemu mungkin di Semasta atau di tempat lain atau di tempatnya Pade di Kerambitan. Jadi yang Tiang rasakan semenjak menjadi guru di Marge di Tabanan, Tiang punya keluarga baru niki di MGMP fisika Kabupaten Tabanan. Jadi karena teman-teman niki Pak Ibu yang senior-senior Tiang sangat rendah hati sekali membimbing kami para junior, bahkan memberikan kesempatan untuk makin berbagi tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dan mudah-mudahan kedepannya MGMP fisika kita tetap menjadi MGMP fisika yang sulit dan menjadi lebih besar lagi. Oke, niku sekian dari Tiang sudah untuk Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kembalikan ke Bu Putri. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yokta yang tadi sudah luar biasa sekali. Nah, kepada Bapak Ibu semua, karena penyampaian materi sudah selesai dan sesi diskusi juga sudah selesai, terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi virtual kita pada hari ini. Nah, semoga organisasi kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yokta dan juga Pak Made Suadnyana, semoga kita semakin kompak. Yang baru bergabung tahun ini sebenarnya, padahal saya sudah mengajar sebenarnya dari 2018, tapi baru kemarin ikut bergabung di MGMP.
Nah, untuk hari ini, karena sudah tidak ada yang ingin dibahas lagi, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini, dan semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali, baik itu dalam rapat yang bisa bertatap muka langsung maupun secara virtual seperti hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan oleh rekan-rekan. Nah, untuk hari ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.